Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan sedikit sharing pada teman-teman mengenai penjelasan Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Saya bacakan dulu sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, kita pahami tafsirnya bersama ya teman-teman. Di sini tafsir terjemahnya, wahai orang-orang yang beriman. Nah, di sini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu orang yang percaya, yakin adanya Tuhan, adanya Allah, kitab-kitabnya, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan juga qada dan qadar. Ada di rukun iman, ada 6. Kepada orang-orang yang beriman, berarti orang-orang yang percaya saja akan adanya 6 hal itu. Kemudian di sini, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah. Nah, di sini kata kuncinya adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah bisa disimpulkan dengan rasa cinta dan juga rasa takut. Kesimpulannya seperti ini takwa itu. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketika kita manusia, umatnya, menjalani perintah Allah, berarti itu ada rasa cinta dalam hati kita kepada Rabb kita, untuk senantiasa dalam diri kita itu menyembah, mengabdikan diri kepada Allah yang telah menciptakan kita, seperti itu. Dan juga itu pasti ada dilandasi dengan rasa cinta. Kalau nggak suka nggak mungkin dilakukan. Kemudian menjauhi larangannya. Ketika kita menjauhi larangannya, berarti itu ada rasa takut dalam diri kita. Takutnya seperti apa? Jadi kalau misalnya kita mau berbuat bohong, kita mau melakukan suatu maksiat, itu dalam hati kecil kita sebagai manusia, itu hati nurani, itu pasti ada rasa takut kepada Allah. Karena takut dengan azab Allah. Takut nanti di akhirat kelak kita mendapat azab yang sangat pedih. Karena memang di dunia pun ketika kita berbohong, manusia tidak mengetahui, tapi Allah lah sebagai penglihat kita. Jadi Allah dimanapun tempatkanlah Allah itu dalam segala urusan. Jika kita sudah menempatkan Allah itu dalam segala urusan, pastinya kita melakukan perbuatan maksiat itu akan takut seperti itu. Kemudian bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Nah, ini di sini kita diseru, hendaklah setiap orang itu, umat manusia, umat muslim, diseru untuk memperhatikan apa yang kita perbuat. Jadi setiap hari itu kita berbuat apa, entah kita itu selalu mengintrospeksi diri. Jadi setiap hari ada kekurangan apa dalam diri kita, kemudian kita selalu memperbaiki. Kalau bisa itu hari esok lebih baik daripada hari sekarang, seperti itu. Itu adalah kunci orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang rugi. Jika kita itu hari ini lebih jelek daripada hari esok, berarti itu kita termasuk orang-orang yang rugi, seperti itu. Diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Jadi segala langkah kita, keseharian kita, lebih baik kita niatkan semuanya karena untuk mencari ridha Allah. Karena percuma saja dalam segala kegiatan jika kita tidak mencari ridha Allah, tujuan utamanya, pasti akan sia-sia, kita tidak mendapat pahala. Sedangkan kita hidup di sini, hidup di dunia ini cuma sementara. Kemudian apa sih yang kita kumpulkan? Itu kan semuanya untuk kita sendiri, untuk apa ya? Amal kita nanti di hadapan Allah gitu loh. Jadi kita harus punya bekal lah intinya. Punya bekal untuk hari akhirat. Sedangkan di dunia ini kita itu hanya diperdayakan oleh urusan-urusan duniawi. Bukan bermaksud memang urusan duniawi tidak penting. Dalam suatu ayat lain itu disebutkan jika memang kita juga harus mencari ilmu dunia. Tapi jika lebih baik
Jika kita sudah mengutamakan ilmu akhirat, pasti dunianya mengikuti. Jika kita mengejar dunia saja, Allah akan memberikan sebagian kecil apa yang ada di dunia ini, dan akhiratnya kita tidak akan dapat seperti itu. Jadi di sini kita tuh disuruh muhasabah untuk perbuatan kita setiap harinya, itu jadikan bekal kita dalam menghadap Allah di akhirat kelak. Sedangkan di akhirat itu 1 hari 1000 tahun. Jadi bayangkan saja, lama sekali. Sedangkan di dunia 1 hari 24 jam. Nah, itu introspeksi buat kita ya teman-teman. Kemudian, dan bertakwalah kepada Allah. Nah, di sini kata bertakwa diulang lagi. Tadi bertakwalah kepada Allah di awal, kemudian di sini bertakwalah kepada Allah. Jadi memang penekanan ayat ini untuk kita selalu menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintahnya, seperti itu. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu sudah pasti, karena Allah itu maha melihat, maha teliti, maha bijaksana. Jadi setiap perbuatan kita itu Allah pasti tahu. Dan kelak jika kita ditimbang amalnya di yaumul mizan kelak, pastinya Allah tidak akan menghakimi kita, tidak akan memberikan kecurangan kepada kita. Pasti itu Allah maha bijaksana dan maha adil. Jadi segala pun yang kita terima nanti di yaumul mizan itu sudah pasti Allah sangat adil dalam memberikan ganjaran kepada kita, entah itu pahala ataupun azab yang kita terima karena kita berbuat dosa, seperti itu. Ayat ini, intinya ayat ini buat peringatan buat kita bersama, dan saya juga sharing pada teman-teman untuk, dan mengingatkan juga untuk diri saya pribadi dan juga teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.